Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang ERP system. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah kita mampu memahami sistem ERP serta mampu memahami prinsip-prinsip dan fungsi dari modul-modul yang ada di sistem ERP tersebut. Deskripsi dari sistem ERP adalah sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder pada organisasi tersebut. Tujuan dan peranannya di dalam organisasi, sistem ERP itu ditujukan untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Dan juga ERP ini merupakan suatu software atau aplikasi yang ada di dalam organisasi yang digunakan untuk otomasi dan integrasi banyak proses bisnis, kemudian untuk membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, untuk menghasilkan informasi yang real time, dan untuk memungkinkan integrasi atau perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Konsep dasar dari sistem ERP ini adalah bahwa sistem ERP itu terdiri dari front office, kemudian ada corporate reporting, serta ada back office. Front office, corporate reporting ini dan back office ini merupakan sistem yang ada di perusahaan, sedangkan di luarnya ada customer dan yang paling kanannya ada supplier. Untuk front office ada bagian sales distribution dan service application. Untuk corporate reporting itu ada central database, kemudian di back office itu ada financial application, manufacturing application, dan inventory management. Kemudian untuk keseluruhan itu ada yang namanya human resource management application. Kesemua aplikasi ini baik front office, corporate reporting, back office, dan HRM semuanya saling terintegrasi untuk melayani customer dan untuk mengelola supplier. Kalau kita lihat bahwa evolusi sistem ERP itu sudah sangat lama sekali, dimulai pada tahun 1960-an, dan yang paling terakhir adalah pada tahun 2000-an. Pada tahun 1960 dinamakan sistem MRP atau Material Requirement Planning, kemudian pada tahun 70-an Cruise-Lab MRP, pada tahun 1980-an itu namanya MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. Kemudian pada tahun 90-an menjadi ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada tahun 2000-an menjadi Extended ERP atau ERP2. Tahapan-tahapan evolusinya sebetulnya sudah mulai kita jelaskan yang tadi. Kemudian bahwa sistem ERP itu mengintegrasikan ERP di dalam seluruh organisasi. Di sebelah kiri merupakan sistem yang belum ada sistem ERP-nya, masih terpisah-pisah. Sedangkan sudah ada integrasi dengan ERP, sistemnya ada di dalam terintegrasi di dalam satu sistem. Kalau kita lihat di sini, sistem ERP itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu core dan extended ERP. Di tengah-tengah ini bisa kita lihat bahwa aplikasi atau software ERP atau terdiri dari core ERP komponen, yaitu accounting dan finance, bagian production and material management, dan human resource. Kemudian extended ERP-nya yaitu business intelligence, CRM, SCM, dan e-business. Manfaat dan cara mendapatkan ERP itu sendiri yaitu akses informasi yang handal didapatkan dari
aplikasi database manajemen sistem yang fleksibel, data yang konsisten dan akurat, sistem pelaporan yang baik. Kemudian ERP itu digunakan untuk menghindari duplikasi data dan operasi dengan mengakses data dari satu database terpusat. Kemudian manfaat untuk mempercepat waktu pemrosesan data yaitu dilakukan minimalisasi waktu pengambilan data, dan yang penting adalah pengurangan biaya yaitu karena menghemat waktu dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kemudian bahwa kita lihat di sini sistem ERP itu merupakan sistem yang menghubungkan korporasi. Di sini bisa kita lihat ada enterprise application, ada sistem ERP, kemudian ada sistem SCM dan sistem CRM. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa integrasi dari sistem ERP dengan sistem CRM dan SCM itu kemudian dikaitkan dengan seluruh sistem-sistem yang ada di perusahaan yang akan digunakan oleh seluruh pegawainya. Nah, di mana sistem ERP yang terintegrasi ini akan dimanfaatkan oleh partner bisnis, organisasi, oleh supplier, oleh distributor dan reseller. Sedangkan dari sisi SCM itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan customer. Di sini bisa kita lihat bahwa integrasi sistem ERP itu terkait dengan informasi yang ada, baik itu informasi yang terkait dengan purchasing, terkait dengan marketing and sales, terkait dengan manufacturing, terkait dengan inventory, terkait dengan SDM, dan terkait dengan accounting dan finance. Kemudian di sini bisa kita lihat bagaimana sistem ERP itu mulai dari proses penjualan di bagian sales akan melihat barangnya atau produknya apakah masih ada di produk bagian di warehouse maksudnya, kemudian dikaitkan barang itu setelah dijual akan dicatat oleh bagian accounting, dan kemudian ada proses penerimaan. Proses penerimaan akan mencatat informasi yang ada. Keseluruhan informasi ini dicatat oleh sistem ERP dan akan digunakan oleh seluruh bagian yang terkait. Demikianlah secara singkat pemahaman kita tentang sistem ERP pada pertemuan keempat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.